Kalau kita lanjut ke pengujian aspal ya. Jadi ini adalah salah satu material yang akan uji di laboratorium. Jadi kalau kita lihat aspal atau bitumen, ini namanya referensi, ini sering disebut bitumen ya. Jadi warnanya hitam kecoklatan yang sifatnya viskus elastis, jadi melunak atau mencair jika mendapatkan cukup pemanasan. Terus sebaliknya, jadi kalau temperatur fisiknya turun, ya kembali menjadi wujud fisik yang solid ya. Nah, karena sifat aspal yang inilah, sehingga aspal bisa digunakan sebagai bahan pengingkar agregat. Jadi kalau dia apa namanya wujud fisiknya untuk mengikat agregat, kan dia viskus itu mengalir ya, kental cair, dan sehingga dia bisa mengikat. Kemudian kalau dia temperaturnya kembali ke temperatur ruang, menjadi material yang elastik ya. Nah, untuk bisa tidaknya material aspal ini digunakan, maka dilakukan pengujian di laboratorium ya. Jadi wujud fisiknya warnanya sama seperti itu ya, hitam kecoklatan, tetapi dia mempunyai sifat-sifat respon terhadap temperatur yang berbeda-beda ya. Apa saja yang akan dilakukan? Kembali kita lihat spesifikasinya. Misalnya ada sejumlah pengujian yang paling dasar ya, atau sering disebut dengan properties aspal. Aspalnya propertiesnya seperti apa? Nah, ini dilihat dari jenis-jenis pengujiannya. Misalnya pengujian penetrasi. Ini jadi temperaturnya ada di 25 derajat Celcius, kemudian waktu pengujiannya adalah 5 detik. Pengujian aspal ini kita akan bermain temperatur ya, jadi respon wujud fisik aspal itu karena temperatur. Misalnya titik lembek, jadi properties titik lembek ini juga kita akan melihat pada temperatur berapa aspal itu mulai melembek. Ya, ini ada persyaratan ya, 40, 60, 60, 80, 80, 100. Nah, di Indonesia biasanya kita pakai ini ya, 60, 70. Ini dilihat dari nilai penetrasinya, nilai pengujian ini ya. Pengujian ini besarnya berapa? 40, 60 sampai dengan 80. Ya, satuannya adalah 0,1 mm ya. Kemudian ada titik lembek, temperatur berapa aspal ini mulai melunak. Ya, ini metodenya ini, Rengenbol aparatus. Nanti adik-adik lihat ininya, kapan dia, nanti sebentar kita ini, minimal ini temperaturnya ada di temperatur 48 derajat Celcius ya. Kemudian titik nyala pada temperatur berapa, seperti yang saya bilang tadi, ini kan berkaitan dengan temperatur semua. Respon aspal, fisik aspal kalau temperaturnya dinaikkan, kemudian kalau dia dikembalikan ke temperatur awal di suhu ruang ya. Temperatur berapa dia mulai menyala ya. Ini minimal di 200 derajat aspal ini mulai menyala ya. Kemudian kehilangan berat. Kehilangan berat ini di open 163 derajat Celcius selama durasi 5 jam. Berapa kehilangan beratnya dia? Karena ada unsur-unsur minyak ringan yang menguap ya, yang menguap akibat pemanasan yang durasi yang lama ya. Ini maksimal 0,4 dari fraksi beratnya ya, dari persentase beratnya. Kelarutan juga ya, dari bahan kimia trikloretilin ya. Nah, ini juga bahwa aspal ini 99% semua pada grade ini larut pada larutan ini ya. Kemudian duktilitas. Duktilitas ini adalah sifat adesi dan koisi daripada aspal ya. Ini kalau ditarik dengan
pada temperatur ruang sampai berapa sentimeter aspal ini putus, ya, benang aspalnya putus. Nah, kalau dia belum apa-apa, misalnya hanya 25 cm, kita tarik sudah putus. Nah, itu aspalnya adalah getas tua, tidak elastis ya. Nah, minimal dia di 100 cm atau 1 meter ya, atau bahkan lebih dari 1 meter ya. Kemudian penetrasi kehilangan berat. Nah, ini setelah kita melakukan pengujian kehilangan berat ini, nah ini diuji lagi penetrasinya, kembali lagi ke awal, ya, berapa persen dari semula, ya. Yang tadinya misalnya penetrasinya 60, satuan 0,1 mm, setelah dia dilakukan pengujian kehilangan berat, penetrasinya minimal ya 75% dari yang ini, yang 60 ini ya. Kemudian berat jenis minimal dia 1, ini penting dilakukan karena nanti kita akan membuat rancangan campuran beraspal. Nah, kemudian salah satunya kita akan mengukur berapa berat jenis campuran. Jadi berat jenis campuran diperoleh dari berat jenis agregat, baik itu kasar, halus, filler, dan berat jenis aspalnya sesuai dengan prosentasenya masing-masing di dalam campuran. Ya, ini yang akan dilakukan pengujian nanti ya. Jadi SNI-nya ini nanti ada di laboratorium SNI-nya pun pengujian singkatnya dalam bentuk form-form pengujian ada. Halo, halo, suaranya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke, nah, yang pertama adalah pemeriksaan penetrasi. Nanti adik-adik akan lihat ini alat ujinya ini, alat penetrometer yang seperti ini. Ya, nah, ini dia ya. Jadi ada gelas kaca, kemudian ada jarum penetrasi. Nah, ini jarum ini nanti ditempatkan di sini. Ya, kemudian ini adalah mangkok penetrasi cup yang sudah ada sampel ujinya ya. Nanti kalau kita mau melakukan membuat sampel uji di laboratorium, untuk seluruh pengujian dibuat sampelnya secara bersamaan supaya ya sampel aspalnya ini sama. Kalau dia dibuat satu-satu, sekarang dipanaskan buat benda uji penetrasi, kemudian besok lagi dipanaskan aspal yang itu buat sampel uji untuk misalnya titik lembek dan seterusnya. Besoknya lagi, nah ini sudah sampelnya berbeda karena dilakukan pemanasan yang durasinya berbeda. Yang ini mungkin ketika membuat sampel uji ini durasi pemanasannya cuma 1 jam, diadon, kemudian hingga homogen dibuatkan sampel ini, selesai, kemudian besoknya lagi dipanaskan. Ya. Nah itu yang sudah boleh ya. Dibuat sampel sekaligus semuanya untuk semua pengujian. Ya, ini jadi databilitas seperti contoh yang lain. Untuk titik lembeknya yang begini nanti ini dibuatkan sampelnya juga ya sekaligus di awal ya. Untuk yang lain misalnya sampel titik nyalanya yang ini juga dibuatkan di awal sekaligus supaya secara fisik propertisnya sama untuk semua sampel ya. Paham maksud saya ya, Dek? Halo? Nah, ini ada bak perenam gini, atau water bath sini. Ini digunakan untuk menetralkan suhu dari sampel uji, di mana standar pengujian penetrasi ini dilakukan pada temperatur 25 derajat Celcius. Maka ini dimasukkan ke bak dulu ya. Dimasukkan ke bak dulu, masukkan ke bak dulu. Setting ininya, temperaturnya di 25 derajat Celcius, kemudian biarkan selama 1 jam
Ini ya, kondisikan selama 1 jam di dalam motorpad ya. Nah, ini. Kemudian ini settingan alatnya seperti ini digital ya. Ini digital. Kemudian settingannya seperti ini ya. Kemudian kalau dia ini temperatur airnya sebenarnya temperaturnya di 25 derajat Celcius. Jadi bisa pakai RS, nanti di kulkas di laboratorium ada kulkas ya. Kalau ini bisa pakai RS untuk menstabilkan suhunya. Kalau dia suhunya lebih dari 25 derajat Celcius ya. Ini kemudian langkah-langkahnya ya masukkan, kemudian setelah itu diturunkan jarum penetrasinya hingga sedikit di atas permukaan aspal, kemudian dijalankan ininya, mesin penetrometernya, kemudian selama 5 detik dia akan berhenti sendiri, tag gitu ya, dan kebaca berapa jarum yang tertancap, berapa kedalaman jarum yang tertancap akibat pembebanan daripada ini, pembebanan dari jarum penetrometernya. Nanti satuannya adalah 0,1 mm. Jadi misalnya kalau pembacaannya 5 mili yang kebaca ya, ini berarti penetrasinya adalah 50, satuannya adalah 0,1 mm. Misalnya tadi berapa? 5 mili yang ketancap, artinya penetrasinya dia 50. Ya, 50 pen ya. Satuannya adalah ini 0,1 mm. Jadi ini diulangi 5 kali pengujian untuk satu buah sampel di atas, kemudian bagian atas, bagian sisi atas, bagian sisi bawah, bagian samping kanan, bagian samping kiri, bagian tengah ya. Kemudian nilainya dirata-ratakan. Kurang lebih begini dia ininya dia. Ini sedikit di atas aspal keras, ini temperaturnya di 25 derajat Celcius. Ini beban plus jarumnya adalah 100 gram. Ya, kemudian dihidupkan mesin selama 5 detik, jarum ini tertancap ke aspal begini. Ya. Nah, kemudian berapa kedalaman tembusnya ini? Ya. Nah, misalnya dapatnya 6 sampai dengan 7 mili. Ini artinya penetrasinya 60 sampai dengan 70 karena satuannya adalah 0,1 mili. Jadi jenis aspalnya adalah pen 60, 70 dan seterusnya ya. Semakin dia dalam tembusnya berarti aspalnya semakin keras atau semakin lunak? Dulu Semakin lunak, Pak. semakin lunak ya, semakin lunak sehingga nilai pennya semakin besar ya. Nilai pennya semakin besar. Tadi ini ya, tadi ya 5 kali satu sampelnya 5 titik pengujian ya, dia di atas, di bawah, di tengah, di samping kiri, di samping kanan. Jadi kalau ada 3 sampel kayak ini tadi, nah, seperti ini tadi ya, ini dia ya formnya nanti ya. Sampel 1, sampel 2, sampel 3, kemudian dirata-ratakan ya. Kemudian nanti ulasannya kaitkan ke syaratnya. Ini sampelnya adalah aspal pen berapa ya. Jadi analisisnya kaitkan ke spesifikasi aspal yang diuji ya. Yang kedua adalah ini pemeriksaan titik lembek aspal. Kembali lagi seperti di awal yang saya ceritakan tadi, kalau kita melakukan pengujian aspal, kita akan menguji perilaku aspal itu kaitannya dengan temperatur ya. Kalau dia titik lembek adalah pada temperatur berapa atau suhu berapa aspal ini mulai melembek ya. Jadi sesuai dengan SNI-nya, alat yang kita gunakan adalah ring and ball apparatus. Ini seperangkat ini ya. Ada kompor, ada plat ya. Kemudian ada bejana gelas ya. Kemudian ada ring, ada cincin di sini ya. Ada cincin di sini, kemudian ball, ini bolanya ada di atas cincin seperti ini. Ya, kemudian ada termometer penjepit, ini adalah gunanya untuk mengukur temperatur nanti. Ya, ini penjepitnya di sini. Yang dimaksud dengan
titik lembek adalah di mana suhu aspal ketika mulai melembek. Yang dimaksud dengan lembek adalah ketika nanti ini ada bola baja nanti ini sampai aspal ini tertekan ke bawah sampai dia menyentuh plat dasar ini. Ini ada plat. Jadi begitu dia menyentuh plat dasar, diukur temperaturnya, dibaca temperaturnya berapa derajat. Ya, nah, seperti itu. Nah ini dia ini yang belum tersetting. Ini ada cincin, ini ada bola, ini pegangan cincinnya, ini pegangan cincinnya ini ya. Nah, ini nanti masuk ke sini, settingannya seperti ini. Ini sampel aspalnya di dalam cincin nanti. Nah, kemudian ditaruh di sini, ini kemudian di atasnya cincin. Ini airnya dipanaskan, ya, kemudian dibaca temperaturnya pelan-pelan, kemudian hingga bola baja yang ini tertekan ke bawah sehingga menyentuh plat. Nah, begitu menyentuh plat dibaca temperaturnya. Nah, itu adalah temperatur titik lembeknya. Nah, ini tujuannya adalah mengetahui kepekaan aspal terhadap temperatur. Nah, temperatur titik lembek ini sebagai pedoman pelaksanaan pemadatan di lapangan, di mana pemadatan akhir di lapangan nanti, karena di lapangan itu pemadatan aspal ada 3 kali ya, pemadatan awal, pemadatan antara, dan pemadatan akhir. Di pemadatan akhir ini dilaksanakan di atas titik lembek aspalnya sedikit. Jadi kalau titik lembeknya sekitar 50 derajat Celcius, berarti pemadatan masih bisa dilakukan, masih dapat memberikan kepadatan yang bertambah, ya, ya di sekitar pemadatannya sekitar 60 derajat Celcius ya. Jadi kalau di bawah titik lembeknya, nah walaupun dikilas berapa kali lintasan, ya ini kepadatannya tidak bertambah ya. Ini sebagai ancar-ancar di lapangan ya. Ini titik lembek adalah suhu rata-rata pada saat bola baja menembus aspal karena leleh dan menyentuh plat di bawahnya. Jadi sejarak 1 inci. Nah ini ya, ini cuma 2,2 sentian ini ya, dari sini ke sini ya. Ini beberapa. Nah ini yang dari atas. Ini dia. Ini aspal, sampel aspal. Ini cincinnya ya. Ini pengarah cincinnya sini. Nah ini dipanaskan, kemudian nanti begini dia. Nah ini menyentuh plat ini. Nah itu diukur temperaturnya dan merupakan temperatur titik lembek. Sekarang ini step by stepnya nanti bisa dibaca di SNI, kemudian juga bisa dibaca di buku panduan praktikum di laboratorium. Ya, seperti pesan saya minggu lalu, kerjakan dia step by step sesuai dengan aturannya, ya, sesuai dengan standarnya dia, ya. Jangan mengurangi, biasanya durasi yang dikurangi sehingga keluar hasil juga, tetapi kan hasilnya menjadi ngabur, ya. Ada komentar dulu deh, silakan. Kelompok yang baru sudah ini deh, sudah diupload ya, sudah dikasih saya ya di grup ya. Halo, halo, halo. Sekarang saya kirim, Pak. Oh iya, itu dulu ya, terus ya, nanti ya. Pengujian selanjutnya adalah pemeriksaan, pengujian titik nyala dan titik bakar. Jadi kembali terkait dengan temperatur, ya, pada temperatur berapa aspal ini
menyala dan terbakar kalau dia dinaikkan temperaturnya. Ya, kalau dia dinaikkan temperaturnya, temperatur berapa spal ini mulai menyala dan terbakar. Nah, ini sebagai batasan ya di lapangan nanti di IMP, di aspal mixing plant, di pabrik pencampur aspal terkait dengan pemanasan aspal. Ya, karena kalau aspal sudah terbakar berarti tidak bisa digunakan lagi. Ya, kalau pencampuran aspal itu kan kurang lebih temperatur pencampurannya ada di 155-160 derajat. Ya, nah titik nyala titik bakarnya ini tentu jauh di atas itu ya, di atas 200, oleh sebab itu aman ketika mencampur ke sana. Takutnya kan aspalnya terus dipanaskan, tidak terkontrol apinya, ya, jadi melebihi temperatur nyalanya dan terbakar. Nah, sehingga ini tidak bisa digunakan sebagai bahan pengikat lagi. Dia getas ya, jadi kalau cair sih cair ya, viskus. Cuman ketika dia sudah kembali ke ruang, nah ini keras dan getas ya, karena sudah tua ya, sudah terbakar. Jadi alatnya begini deh nanti. Ini clip line open cup ya, ini ada kompor juga. Ini adalah cup ya. Kemudian ada ini apa namanya? Batang saluran ke gas ini ya. Ke gas untuk menguji terkait dengan titik bakarnya. Kemudian benda ujinya spal keras yang kita cairkan di awal nih ya, kita jadikan satu dengan sampel pengujian yang lainnya, yang tadi ya penetrasi, titik lembek, nah, itu jadi satu sampelnya, kemudian kita masukkan ke dalam cup ini, ya, kemudian kita down, ini sampelnya seperti ini. Caranya gampang sekali, ini ada penjepit, ya, ini ada penjepit termometer, kemudian kita panaskan ini, tetapi biasanya titik nyala daripada aspal, baik itu berdasarkan pengalaman di laboratorium atau ada spek sertifikatnya aspal, ini sudah mencantumkan berapa titik nyalanya. Ya. Jadi sudah ada batasan kira-kira di mana titik nyalanya. Ya. Dipanaskan aja terus ini naik temperaturnya. Ya, temperaturnya dinaikkan dengan cara pemanasan kompor ini. Kemudian misalnya titik nyalanya ada di 256 derajat seperti itu. Maka ini bila suhunya mendekati di antara 56 sampai 28 derajat Celcius di bawah perkiraan titik nyala, ya kita kurangin ininya apinya sama kayak kita memasak apa di dapur itu, kita kecilkan apinya sehingga kecepatan pemanasan naiknya 5 sampai dengan 6 derajat Celcius per menit ya. Nah, mulai amati secara intensif ya. Nah, yang dimaksud dengan titik nyala terlihat nyala biru ya pada suatu titik di atas permukaan aspal. Nah, ketika kita lihat nyala biru ya atau asap ya, asap yang keras tapi warnanya agak biru. Nah, itu dicatat sebagai titik nyala. Itulah indikasi bahwa temperatur nyala daripada aspal. Catat sebagai titik nyala. Itu adalah temperatur nyala. Ya. Kemudian kita lanjutkan pengujian ini apa namanya? Kita naikkan temperaturnya lagi. Yang tadinya sudah ngebul biru begitu asapnya. Kita naikkan lagi, panaskan lagi ya sehingga lama-kelamaan kita melihat nyala singkat di atas permukaan aspal ya. Atau kalau tidak nyala singkat kita pancing dengan ini. Pancing dengan ini ya. Pancing dengan batang ini ya. Ini. Jadi ada nyala seperti ini juga ya. Atau ini biasanya kalau tidak disetting ini di laboratorium bisa dibantu dengan yang punya korek gas biasanya. Gasnya ditekan, dinyalakan, didekatkan dengan ini, didekatkan dengan permukaan ini. Nah, gasnya akan turun seperti itu ya. Nah, itu dicatat sebagai temperatur nyalanya. Nah, dibaca termometernya berapa temperatur. Nah, nyala birunya yang begini deh, ya.
Nah ini dicatat sudah berapa titik nyalanya. Nyalanya seperti ini. Kondisinya seperti ini. Nah ini sudah mulai terbakar ya. Nanti eh, biasanya kalau kita melakukan pengujian material ini pasti kita lakukan pengujian 2 kali, kemudian nilainya kita rata-ratakan ya. Nah tadi kan 56 sampai dengan 28 derajat Celcius kalau kita lihat baca aturannya. Nah, ini mulai dilakukan pencatatan. Ya. Misalnya kalau kita tahu bahwa titik nyalanya, ya saya ambil angka genap sedikit, di 256 seperti itu ya. Jadi di 200 derajat itu kita sudah catat. Ya, 200 derajat, ya. Kemudian ya, naik 205 kita lihat nyala enggak. Nah, kemudian sampai dengan di titik tertentu, nah ini nyala ya, misalnya di 256. Ya, kita biarkan ya bakarnya berapa, misalnya kita naikkan lagi sampai di 270, kita tes ininya. Nah, di sana bakarnya ya. Nah, ini sebagai batasan atas dalam pemanasan aspal Wah, ketika ada Pak. Hilang lagi, Pak. aduh, Mau hilang wifi ya? aduh, aduh, ada komentar dulu silakan deh. Lanjut ya. Iya. Kemudian eh, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan berat jenis aspal. Ya, ini tujuannya adalah menentukan berat jenis aspal dengan alat piktometer. Ya, nah, kemudian alat piktometernya ini lambung kaca seperti ini. Ya, kemudian ada termometer. Ya, kemudian air suling, kemudian ada bejana gelas dan penutup. Kalau kita nggak pakai termometer, ini bisa dipakai. Nah, benda ujinya adalah aspal keras. Aspalnya kan aspal biasa pada suruang itu. Ini kita ambil congkel, kemudian kita buat bentuk bola-bola kecil ya, seperti kelereng atau lebih kecil dari kelereng supaya bisa masuk ke dalam ini piktometer. Ya, kalau kita main berat kan, berat jenisnya kan berat suatu benda dan volume yang sama dengan dan volume air yang sama dengan berat benda tersebut kan itu. Makanya kita main timbang-timbang aja di sini ya kalau kita mau ini ya. Kemudian timbang, keringkan, dan timbang, dan seterusnya ya. Jadi ini tinggal main formula saja, timbang di awal dulu, di udara dulu, kemudian timbang di dalam air, kemudian dan seterusnya, dan dihitung dengan formula apa namanya, perhitungan berat jenis aspal, nah, ketemu berat jenisnya. Jadi kalau di depan, tadi berat jenisnya di atas 1 ya, minimal di atas 1. Ini biasanya berat jenis aspal itu adalah sekitar 1,03, 1,06, 1,1 paling ini ya, sekitar segitu ya. Ini hampir sama dengan pengujian berat jenis di agregat main timbang-timbang aja ya, nah, seperti ini ya. Berat piktometer plus penutup, berat piktometer plus penutup plus air, sanksi, berat piktometer plus penutup plus air, ya. Kemudian aspal sepertiga bagian, kemudian ini tinggal di ini saja ya, formula saja ya. Jadi ketemu berat jenisnya ya. Ayo deh, ini dulu deh, silakan deh. Supaya ini posisi di mana ya? Kita di kampus ya?
mungkin udah lagi di rumahnya masing-masing, Pak. Tadi kalau Mektannya ini online apa offline? Tadi sempat ke lab aja untuk pengenalan alat. Oh, berarti sudah selesai materinya, kan ya? Udah, Pak. Oh, gitu. Duluan berarti ini jadwalnya Mektan ya, jadwal praktikumnya. Belum dikirim sih jadwalnya, Pak. Untuk ke Ya, labnya belum dikirim. Tadi kita cuma pengenalan alat saja. ya lagi sekali ini, lagi sekali teorinya di minggu depan. Setelah itu ya mungkin bisa ya pengenalan alat di laboratorium ya secara keseluruhannya. Pengenalan baru nanti praktikum per kelompok ya, per dua kelompok ya nanti ya. Berarti minggu depan ke lab, Pak ya? Untuk Enggak, masih pengenalan alat. masih masih kita satu kali materi lagi terkait dengan cara pencampuran dan caranya nguji karakteristiknya. Baik, Pak. Ini kemudian setelah itu ini pemeriksaan berat jenis, ini daktilitas ya, daktilitas aspal, jadi menentukan kuat tarik aspal dengan cara mengukur jarak terpanjang yang dapat ditarik ya sebelum putus ya pada suhu dan kecepatan tarik tertentu. Jadi suhunya 25 derajat Celcius juga ya suhu ruang ini. Jadi benda ujinya seperti ini deh. Nah, begini deh daktilitasnya ya. Di ini dicor dengan aspal dulu, dicetak aspalnya di sini ya. Kemudian nanti di apa namanya? Ini setelah penarikan ya. Setelah penarikan, ditarik ini ya. Kemudian yang dimaksud putus ini ada benang aspalnya. Ini benang aspal. Ini uh, ininya 1,5 meter ya. Jadi ada mistar di sini, mistar berskala sampai dengan 1,5 meter. Minimal tadi berapa ini dek? Berapa meter dia dek aspalnya? Persyaratan daripada aspal. Berapa ada aktivitasnya? 1 meter kan itu. Ya, jadi ini. Biasanya aspal ini sekitar kalau aspal baru aspalnya bagus ini 150, 140, kadang 150 juga belum putus ya. Maka kalau dia belum putus dicatat ininya nilai aktivitasnya 150 cm ya. Ini seperti ini ya, dipasang di sini, ditarik nanti ya. Jadi bak perendam air dengan suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini dicek suhunya dulu ya sebelum apa namanya? Sebelum melakukan pengujian. Karena nah, ini kebetulan di ruangan ini ada AC ya. Ada AC. Biasanya pengujian daktilitasnya AC-nya dari pagi dihidupkan dulu, disetting suhu temperaturnya di 25 derajat Celcius ya, sehingga suhu ruang juga 25 derajat Celcius, suhu air juga 25 derajat Celcius ya. Kalau airnya masih ketinggian ininya temperaturnya, masukin ini aja es batu saja dulu ya. Masukkan es batu, kondisikan airnya di 25 derajat Celcius. Ini ada 3 sampel sih sebenarnya. Ada 3 sampel, sampel 1, sampel 2, sampel 3 ya. Tinggal tarik aja yang tadi, tinggal tarik aja nih. Nah, ini ada mistar di sini. Dibaca ininya. Berapa benang aspalnya putusnya. Ini dia ya. Putusnya ada di berapa? 135 atau 150. Kalau 150 belum putus, ya maksimal kita bisa tulis di 150 ya. Pemeriksaan kehilangan berat terhadap aspal ya. Ini adalah mengetahui kehilangan berat akibat proses pemanasan daripada aspal. Ini mensimulasi temperatur pemanasan dan durasi panasnya aspal sampai dengan aspal itu turun ke kondisi permukaan temperaturnya ya. Kalau adik mau ngaspal di jalan itu, jadi dari uh, uh, apa namanya pencampuran di ANP,
kemudian proses pengangkutan, kemudian proses pengamparan, pemadatan. Nah, itu selesainya kurang lebih di 5 jam. Nah, ini disimulasi di laboratorium, ya. Disimulasi di laboratorium, ini suhunya 163 derajat, ya, selama 5 jam, ya. Jadi dicari kehilangan beratnya berapa. Jadi gininya begini ya, nanti ya. Wadahnya begini, ditimbang dulu wadah kosong, kemudian diisi aspal, berapa berat aspalnya, kemudian dimasukkan ke dalam alat ini, rolling tin film open test ini. Nah, ini ditutup, di set temperatur dan 193, di ini apa namanya, dijalankan, diputar, biarin ya. Nanti di 5 jam dimatikan opennya, dibuka pintunya, dibiarkan hingga sampelnya mengeras menjadi elastis solid, ya. Mungkin besoknya baru bisa dicari ini ya, apa namanya, berat aspal sisanya ya. Berat semula sampai dengan berat setelah mengalami pengoperasian 5 jam ini tidak boleh kehilangan berat melebihi 0,8% ya. Ini alat ini juga bisa digunakan rolling tin film open test di laboratorium, tapi agak ribet ini ya, karena ada selang oksigen yang masuk ke sini ya. Iya, biasanya kita pakai di lab yang lebih praktis yang ini ya. Halo? Nah, selesai sudah deh ininya terkait dengan aspal. Nah, setelah dari sini kan itu setelah pemeriksaan kehilangan berat dari aspal, di spek di depan ini kan ada pengujian penetrasi setelah kehilangan berat, pengujian duktilitas setelah kehilangan berat. Nah, ini diambil dari residu aspal yang tadi. Nah, ini contohnya ya, penetrasi setelah kehilangan berat ini ya. Atau ada juga duktilitas setelah kehilangan berat. Jadi caranya sama dengan pengujian duktilitas, kalau mencari duktilitas setelah kehilangan berat. Caranya sama dengan pengujian penetrasi, kalau dia pengujian penetrasi setelah kehilangan berat, yang dipakai adalah residu aspal setelah kehilangan berat. Ini yang sampel yang dipakai. Nah, sampel ini yang dipakai ya. Jadi setelah 5 jam, ya, kalau dia setelah 5 jam, kemudian kan dek buat sampel kan ini, apa namanya, kalau memang tujuannya untuk itu, nah dilebihkan sampelnya di sini. Kit satu kaleng, satu apa namanya, cawan, ya. Kemudian ketika dia sudah selesai 5 jam, cawan yang akan dijadikan sampel pengujian selanjutnya diambil kemudian dicetak lagi ininya ya, dicetak lagi untuk pengujian ini apa namanya, adaptabilitas. Sedangkan untuk penetrasinya cawan ini yang dipakai ya, cawan ini biarkan dia dulu buku, cawan ini yang digunakan untuk sampel untuk pengujian yang di sini. Nah, ini sampel yang digunakan adalah sampel setelah kehilangan berat. Halo, ada komentar dulu deh, silakan deh. Tinggal kita minggu depan kita bicara ini, perencanaan dan pembuatan benda uji campuran, dan pengujiannya seperti apa. Pertemuan keempat, bicara terkait dengan ini. Nanti mudah-mudahan kita bisa offline deh ya, minggu depan setelah kuliah offline, kita langsung ke lab pengenalan alat ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, biar sekaligus setelah
di adik-adik kan minggu depan sudah nggak ada make online offline kan. Jadi kita setelah ketemu di kelas, kita ke lab ya, nanti pengenalan alat-alat laboratorium yang akan digunakan ya. Ini kita bahas minggu depan aja ya, terkait dengan bagaimana merancang, kemudian setelah itu apa yang dilakukan, pengujian apa yang dilakukan, ya, ini apa, gimana mengolah hasil nanti ya. Sampai di sini nanti ininya deh ya, selesai nanti ya. Ya itu dulu deh, ini ya deh, sekilas terkait dengan materi pengujian aspal. Ada ini dulu, pertanyaan dulu, ada diskusi-diskusi kecil dulu, silakan. Halo. Halo. Dari saya belum ada, Pak. Kelompoknya yang tadi itu yang dikirim ya? Iya, Pak, sudah saya Ya, share di grup. ya, oke. Berarti sudah masuk kelompoknya semua. Minggu depan sudah keluar ininya ya, jadwalnya ya. Iya, Pak. Oke. Ya, kalau nggak ada, kita akhiri deh ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.